Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Setelah saya membaca dengan seksama catatan refleksi dari Ibu, sebagai pengamat terhadap praktik mengajar saya merasa sangat terbantu dan ingin menggali lebih dalam beberapa hal yang Ibu sampaikan. Jika diperkenankan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Silakan, saya senang sekali bisa berdialog dengan Anda. Ini adalah bagian penting dari proses pembelajaran kita bersama. Silakan ajukan pertanyaannya, saya akan jawab sebaik mungkin. Pertanyaan pertama saya, Ibu, mengapa Ibu menggunakan timer saat mengajar untuk mengatasi keterbatasan waktu? Apa manfaat praktisnya dalam pelaksanaan pembelajaran? Itu untuk mengingatkan saya agar tidak terlalu fokus pada satu bagian pembelajaran saja dan melupakan bagian lainnya. Seringkali kita berada di tengah kegiatan inti yang menarik, kita kehilangan sense of time. Dengan adanya timer, saya bisa mengatur durasi setiap tahap pembelajaran secara lebih disiplin. Manfaatnya sangat terasa. Saya bisa lebih mengontrol alur kegiatan belajar dan tetap menyisihkan waktu untuk refleksi atau penutup yang seringkali justru terlewatkan jika kita tidak sadar waktu. Saya mengerti, Ibu. Kemudian pertanyaan kedua saya, bagaimana caranya membuat kegiatan refleksi tetap bermakna meskipun waktunya sangat terbatas? Bagus, saat waktu terbatas saya tidak memaksakan refleksi panjang. Saya biasanya cukup menggunakan pertanyaan permantik yang sederhana tapi mengena. Misalnya, apa yang paling kalian ingat dari pelajaran hari ini? Atau apa satu hal baru yang kalian pelajari barusan? Atau saya minta mereka menulis suatu kalimat di kertas kecil. Dengan begitu saya tetap bisa mendapatkan insight dari siswa dan mereka pun belajar untuk merefleksi diri tanpa merasa terbebani. Meski sederhana, kegiatan ini punya nilai besar bagi guru maupun. Pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Mengapa refleksi itu penting dalam proses pembelajaran? Apa pengaruhnya terhadap pemahaman siswa? Karena menjadi saat bagi siswa untuk menyadari proses berpikir dan belajar mereka. Dengan melakukan refleksi, siswa jadi tahu apakah mereka sudah memahami materi, apa yang masih bingung, dan bagaimana mereka merasakan pembelajaran tersebut. Ini juga memberi kesempatan bagi guru untuk mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran tercapai dan bagaimana cara memperbaikinya di pertemuan selanjutnya. Tanpa refleksi, pembelajaran jadi hanya bersifat satu arah, padahal proses belajar yang baik itu dua arah dan penuh. Masya Allah, penjelasan Ibu sangat membuka wawasan saya. Saya merasa mendapatkan banyak pelajaran baru dari dialog ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan banyak pengarahannya yang sangat berharga. Semoga ilmu yang Ibu berikan menjadi amal jariah. Amin. Amin. Sama-sama, saya juga sangat senang melihat semangat belajar Anda. Teruslah berlatih dan mengevaluasi diri dalam proses mengajar. Kegiatan seperti ini penting agar kita tumbuh sebagai guru yang reflektif dan adaptif. Semoga sukses selalu untuk langkah Anda ke depan. Jangan ragu untuk berdiskusi lagi jika ada hal-hal yang ingin